Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengimplementasikan day one basic setup ya dari step by step guide yang sudah di share selama materi short course ya. Dan pastikan lagi sebelum melanjutkan ke step ini, proses starter project basic setup itu harus bisa berjalan ya dengan menjalankan npm start di direktori task management project, dan ketika dibuka di browser dia harus tampil dalam keadaan seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini baru kita bisa melanjutkan. Kalau belum, sebaiknya diulang lagi video sebelumnya ya, dan semaksimal mungkin sampai tampilannya seperti ini. Oke, nah jika sudah, kita bisa lanjutkan ya dengan file day one implementation guide ya, sesuai dengan link file yang sudah di share sebelumnya atau bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Nah, untuk implementasi ke projectnya ya, di dalam dokumen ini sebelumnya ada penjelasan dulu yang sebenarnya sudah saya jelaskan juga di pertemuan short course-nya ya. Dan saya tidak akan membahas lebih detail lagi gitu. Jadi teman-teman nanti bisa cek di video rekaman ulang terkait materialnya ya. Nah, kita akan melanjutkan dengan langsung ke step by step implementasi. Jadi bisa di scroll atau bisa dilihat di sini di navigation yang sebelah kiri ya. Nah, masuk ke step by step implementation-nya. Ya. Kita akan mulai dengan step yang pertama, itu mengupdate HTML structure ya, atau HTML structure ya. Nah, kita harus update untuk menyertakan user interface ke task management system kita. Nah, jadi kita tinggal buka file public index.html-nya dan kita replace. Perintahnya di sini adalah replace ya, bukan mengedit atau untuk menambahkan. Tuh, karena ini mintanya replace, kita bisa langsung copy saja dari sini ya. Lalu kita buka filenya di public index.html. Ini seluruhnya kita Ctrl A, Ctrl V ya. Lalu kita save. Nah, sebenarnya setelah di save kita bisa langsung cek lagi di sini apakah tampilannya sudah berubah. Nah, ini udah kelihatan langsung berubah ya. Tuh, secara tampilan dasar sudah berubah HTML-nya, tapi stylingnya nih belum ikut gitu. Nah, kita maju ke step 2-nya ya. Kita scroll ke bawah. Nah, di step 2 CSS untuk stylingnya ini kita update dengan menambahkan, bukan mereplace, bukan menggantikan keseluruhan ya. Tambahkan kode di bawah ini ke existing CSS. Jadi di CSS yang ada saat ini kita tambahkan di bawahnya. Ini kita copy, kita masuk ke file CSS, ke bagian paling bawah, kita tambahkan kode yang tadi kita copy dari guide ya. Nah, terus nanti bisa kita cek lagi di sini apakah sudah berubah tampilannya. Nah, ini sudah lebih proper lah ya secara tampilan ya, tidak dengan basic tampilan browser ya. Di sini sudah ada stylingnya. Nah, ini secara fungsionalitas pasti belum bisa melakukan apapun karena belum ada kode fungsional yang kita jalankan. Kita bisa lanjutkan lagi dengan mengikuti step selanjutnya ya. Step selanjutnya adalah kita create task model ya. Kalau kita lihat dari sini, task model represent our core data and data structure and business logic ya. Nah, ini kita lihat apakah sudah ada file di src models. Belum ada. Nah, artinya di sini kita perlu buat apa tadi namanya, task.js ya. Kita bisa langsung paste di sini.
untuk kontennya kita bisa langsung copy paste juga di sini ya. Dan ini belum ada fungsionalitasnya, nanti baru bisa dites setelah di akhir materi, setelah app.js nya yang diedit ya. Jadi sekarang kita ikuti saja, masuk ke step keempat, kita buat filenya di utils ya, dengan nama storage manager. Filenya kita ambil, kita paste di sini ya, begitu seterusnya ya. Saya akan lakukan persis seperti itu sampai step ke-6. Ya, khusus di task ke-6 ini kita melakukan update ya, bukan create. Kalau tadi kan kita create file, jadi kita bisa langsung tambahkan saja semua kodenya ke sana. Tapi khusus untuk di sini yang bagian update, maka kita harus sesuaikan di bagian mana perlu kita update-nya ya. Nah, ini adalah kode hasil setelah update-nya, tapi sebenarnya nanti kita bisa lihat ya data aslinya tuh seperti apa ya. Ini cukup banyak tasnya, cukup banyak kodenya ya. Jadi kita buka lagi app.js, itu awalnya isinya hanya seperti ini saja ya. Dan sepertinya kita bisa langsung copy paste dari sini semuanya, jadi langsung timpa. Atau kalau tidak mau timpa, kita bisa masukkan satu-satu seperti ini ya. Ini kita taruh sebagai global ya. Lalu kita inisialisasi aplikasinya ya. Ini log bisa tetap di atas. Lalu ada setup event listener, lalu ada handle task form submission, lalu ada task service event. Nah, ini kalau mau satu-satu supaya lebih clear, lebih paham ini penempatannya di mana ya. Ini untuk delete task ya. Nanti mungkin coba sedikit saya jelaskan deskripsi salah satu kodenya. Saya langsung ke semua file kecuali yang dua yang paling bawah ya. Kenapa? Karena yang paling bawah ini sebenarnya ini mengganti kode baris sebelumnya ya. Ini kan document.addEventListener, ini juga sama, document.addEventListener. Nah, ini functionnya yang kita ganti ya. Yang aslinya hanya log console ya, berisi informasi downloaded ya. Ini kita ganti isinya dengan memanggil fungsi initialize app ya, dimana fungsi initialize app itu ada yang paling atas tadi, yang pertama kali di paste ini ya. Nah,
Ini isinya kita ganti dengan initialize app. Ya. Nah, yang ini sebenarnya untuk di awal itu opsional karena ini untuk proses testing nantinya gitu. Tapi di awal itu belum dibutuhkan. Jadi kalaupun ini kita refresh sekarang ya. Nah, ini dia sudah ngeload task. Kenapa sekarang jadi ada? Karena sebelumnya di browser ini sudah pernah saya lakukan tes dengan project yang sebelumnya di running ketika sesi short course ya. Jadi masih kesimpan datanya di browser yang sama. Jadi di sini dia bisa tetap tampil ya. Nah, cuma untuk ngetes apakah kita bisa create event baru ya. Create task video YouTube dengan priority low. Nah, task create video YouTube create successfully. Nah, di sini jadi ada sekarang. Artinya secara event ini sudah berjalan. Ya. Secara get data dari local storage ini sudah berjalan karena jumlahnya ini masuk semua ya. Nah, untuk melengkapi supaya nanti ketika dites itu sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya, sebaiknya kita ikuti semua yang ada di sini tuh. Jadi secara umum sebenarnya di file app.js ini kita bisa copy semua kodenya, kita paste dengan mereplace default code yang sebelumnya sudah ada ya, dan hasilnya dia bisa berjalan seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari day 1 ya, yang menjadi prasyarat untuk melanjutkan nanti kode yang di day 2. Kalau misalnya sampai sini masih belum bisa berjalan dengan baik, maka yang day 2 tidak akan bisa dikerjakan ya. Dan di sini kan tadi ada beberapa kode yang menggunakan console.log. Bagaimana kita melihatnya? Ini kita bisa klik kanan di browsernya, kita inspect ya. Atau dengan pilih menu opsi dari browsernya, bisa cari, harusnya ada di bagian bawah sini ya. Bisa kita inspect. Di sini tidak ada. Tapi bisa dengan F12 harusnya ya. Dengan menggunakan keyboard. Lalu buka tab bagian konsol. Nah, ini dia akan mencatat setiap console log yang kita taruh di kode kita. Ya, di sini kan ada task management system starter project load. Ya. Begitu seterusnya mengikuti urutan pemanggilannya. Nah, maka kalau misalnya kita mau melakukan debug, kita bisa tambahkan console log, katakanlah di sini ya, initialize app. Ya. Setelah panggil storage manager. Nah, ini kalau misalnya kita refresh, jadi ada teks setelah panggil storage manager ya. Kalau kita mau tahu isinya ya, nah ini contoh di bagian bawah ada cara pemanggilannya ya. Loaded task service get all task. Nah, ini dia ngebaca ada berapa task yang saat ini sudah di load, yang ada berdasarkan data sebelumnya. Nah, ini adalah status yang harus dicapai di hari pertama, akhir hari pertama ya, sebelum melanjutkan ke hari kedua. Ini saya matikan lagi, dan ketika ini di refresh kembali mati ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang jalankannya dari VS Code terminal ya, itu bisa buka sebenarnya dari menunya di sini ya, new terminal, nanti akan muncul seperti ini ya. Dan di sini kita juga bisa jalankan npm start ya. Nah, ini juga sama
ya. Lalu ya, kalau misalnya teman-teman dapat error seperti ini ya ketika jalankan npm start, ini kan kondisi normal ya. Nah, ini terjadi kalau misalnya masih ada proses di terminal yang berjalan, tapi teman-teman jalankan npm start lagi. Ya. Nah, di sini ada dapat error address in use. Ya. Artinya port 3000 ini sudah ada yang pakai, jadi kita nggak bisa running lagi. Nah, kalau errornya seperti ini, itu karena sudah ada terminal yang menjalankan yang lain. Jadi teman-teman bisa cari terminal lain yang mana yang sedang berjalan. Ya, itu nanti bisa di stop, baru di running ulang. Ya. Atau malah sebenarnya nggak perlu running npm start lagi karena masih ada satu proses yang masih berjalan ya. Nah, nanti bisa langsung refresh saja. Kalau ternyata yang dijalankan di port 3000 itu bukan project ini tapi project yang lain dan itu jadinya harus di stop, teman-teman nggak tahu terminal yang mana yang menjalankan, itu nanti bisa dicari tahu bagaimana how to kill port via terminal in. Teman-teman pakai laptopnya apakah Windows, apakah Linux apa ya, ataukah kalau saya kan di Mac ya. Nah, ini nanti bisa ya pakai cara ini ya. Ini bisa di copy ya. Lalu kita pasang di terminalnya ya. Kita ganti port numbernya jadi 3000 ya. Nah, ini dia akan mematikan proses yang ada di port 3000. Nah, lihat ya, ini dijalankan, yang ini juga langsung otomatis mati, ZSA kill ya. Nah, kalau misalnya itu sudah, kita bisa jalankan lagi npm start dari terminal yang lain dan ini errornya akan hilang ya. Itu adalah akhir dari day 1 ya. Kita akan lanjutkan lagi di next video untuk day yang kedua ya.